Kalau Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu fluktuatif atau bahasa kampusnya ya, dinamis. Jadi kadang naik, kadang turun, kadang moro-moro terjun bebas gitu. Tahajud enggak, duha juga enggak sampai 3 hari baru sadar kemudian. eh Ya itu manusiawi gitu. Ya itu kita. Ya kalau terus naik ya malaikat namanya kita. Jadi kalau misalkan kita la ya'sunallah ma amarahum itu malaikat. Malaikat itu enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ah, karena malaikat demikian, makanya malaikat tidak ada pahala dan dosa. Karena mereka memang tercipta untuk menjadi makhluk yang taat. Tercipta untuk menjadi makhluk yang nerima kepada semua perintah Allah Ta'ala. Walaupun nanti ada pengecualian ya, yang bernama Azazil yang kemudian disebut sebagai iblis. Dia kan bagian dari malaikat juga, cuma suka protes gitu kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia diibliskan oleh Allah Ta'ala atau dijadikan sebagai iblis. Sedangkan kita ini dari kisah-kisah sebelumnya yang disampaikan oleh para ulama itu, jadi kenapa bisa bertambah? Di saat ketaatan kita bertambah, maka keimanan kita juga bertambah. Maka rasa dekat kita kepada Allah juga bertambah. Keinginan untuk melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, maka akan muncul rasa malu ketika imannya bertambah. Sebaliknya, ketika ibadahnya berkurang, ketaatannya berkurang, imannya juga berkurang. Ketika iman berkurang, maka yang menang itu akal. Jagun sekalian mereka istighfar marin. Itu kemudian melanggar cuma sekali, marin istighfar. Allah kan maha pengampun. Gitu nang menang. Padahal sudah tahu bahwa saya melanggar ini jelas akan menjauhkan diri saya dari Allah Ta'ala. Cuma karena kita bilang yakin dengan kehendak dan kemauan dan kemauan Allah Ta'ala atau kehendak Allah Ta'ala untuk mengampuni, akhirnya kita langgar itu. Maka apakah naik turunnya ini pun juga bagian dari kehendaknya, bagian dari kekuasaan Allah Ta'ala. Ada dua hal yang harus dibedakan. Yang pertama, kehendak, yang kedua, izin. Karena tidak ada satupun di muka bumi ini bisa terjadi tanpa izinnya Allah Ta'ala. Kalau itu kebaikan, maka itu sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala karena itulah perintahnya. Kalau ada orang berbuat salah, misalkan membegal umpamanya, mencuri dan sebagainya, seluruh perbuatan-perbuatan salah yang paling ringan ngerasani orang, atau kemudian kita suudzon pada orang, kita sensitif pada orang lain, apakah itu bagian dari kehendaknya? Bukan. Tapi itu terjadi atas izinnya. Jadi harus dibedakan. Kalau kemudian kita katakan itu kehendaknya, maka Allah itu juga jelek. Karena berarti dia menghendaki kejelekan. Allah tidak pernah menghendaki kejelekan. Tetapi kejelekan itu terjadi ketika ada hukum. Saya pernah menjelaskan ini juga sebelumnya. Bahwa hukumlah, perintah dan laranganlah yang kemudian memunculkan kata buruk itu. Ketika orang melaksanakan perintah maka disebut baik, ketika melanggar larangan maka disebut sebagai jelek. Hakikatnya bagi Allah Ta'ala nggak ada perbuatan jelek. Hakikatnya pada Allah Ta'ala
tidak ada perbuatan jelek, itu tidak ada. Karena dalam kitab-kitab tauhid, misalkan di Kifayatul Awam itu juga dijelaskan bahwa asyar itu amrun adami, bahwa perbuatan jelek itu perkara yang tidak ada. Artinya perkara yang tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala. Mengapa? Karena sebenarnya kalau dalam hukum manusia ngerasani ini jelek. Kenapa? Karena manusia dilarang merasani atau ghibah. Maka bagi manusia itu jelek. Tapi Allah yang nyiptakan ini, bagi Allah ini tidak jelek. Karena Allah itu tidak terikat oleh hukum. Jadi seperti pertanyaannya siapa itu? Pertanyaannya seorang profesor yang ateis kepada Albert Einstein ketika dia masih SD itu. Jadi ketika pertanyaannya sama mirip dengan ini, apakah perbuatan jahat itu ada? Gitu. Pertanyaannya itu. Kemudian Einstein mencontohkan, apakah dingin itu ada? Dingin itu adalah ketika tidak adanya kalor dalam sebuah benda, maka itu disebut sebagai dingin. Maka tidak adanya panas, maka itulah yang disebut dengan dingin. Dan gelap itu ketika tidak ada cahaya. Berarti sejatinya gelap itu tidak tercipta, tidak wujud secara langsung. Tetapi gelap itu adalah tidak adanya cahaya, kemudian itu disebut sebagai gelap. Maka perbuatan baik kita pun juga seperti itu. Perbuatan baik kita juga semuanya atas kehendak Allah Ta'ala, tetapi keburukan kita atas izin Dia juga gitu. Karena kalau kita ya senggang, santai, coba direnungkan. Katanya dulu alam ini tidak ada, terus Allah Ta'ala ciptakan. Begitu Allah Ta'ala ciptakan ada yang namanya manusia. Dan di antara manusia ada yang baik dan buruk. Terus setelah itu yang baik nanti akan dibahagiakan hidupnya oleh Allah. Yang buruk akan disengsarakan ketika di dunia. Coba ada usah nyipta semua ini kan lageng Allah Ta'ala. Ada usah ngurusi makhluk misalkan. Ya umpamanya kita nanya kan gitu. Ngapain sih Tuhan nyiptakan, kan nyari reward, pada akhirnya harus ngurusi surga, ngurusi neraka, ngurusi yang menderita. Tiap malam ngurusi yang meratap, misalkan nangis, berkeluh kesah dan sebagainya. Kan kayaknya kurang kerjaan Allah itu gitu. Tapi Allah tidak demikian. Semua yang ada ini betul awalnya tidak ada. Tetapi Allah itu Al-Qayyum. Sifatnya Dia yang mengharuskan ini semua ada. Makanya kalau Allah itu disebut wajibul wujud lidatihi. Dia ada karena zatnya sendiri ada. Tapi kalau kita wajibul wujud li ghairihi. Kita wajib ada karena adanya Allah Ta'ala. Karena Allah punya sifat Al-Qayyum. Apa artinya Al-Qayyum? Al-Qayyum itu terus menerus mengurus alam. Nah sekarang kalau yang mau diurus dah ada. Oh Allah nggak perlu ngurus dirinya sendiri. Iya kalau manusia sebelum ngurusi orang lain harus pandai mengurusi dirinya sendiri dulu. Sebelum pandai nasihati orang lain, maka harus pandai menasehati dirinya sendiri dulu. Itu kalau manusia. Kalau Allah enggak. Nah, terus makanya awalnya kita enggak ada, kemudian dicipta menjadi ada. Setelah ada, dia urus semua. Lah kalau semuanya karepnya Allah Ta'ala, apa iya? Kenapa kemudian kita enggak yakin bahwa kita akan tetap dikasih makan oleh Dia? Sehingga kita ragu dengan karunia-Nya. Kita ragu bahwa semuanya telah disediakan oleh Dia. Bahwa Dia sudah menyediakan semua setiap kebutuhan kita. Dan Dia tegaskan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, bahwa semua yang ada di muka bumi ini termasuk binatang yang melata itu dijamin rezekinya oleh Allah Ta'ala.